Selasa 2 Mei 2023, Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang berada di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat dikejutkan dengan kedatangan sosok pria yang tidak dikenal dan langsung melakukan teror dengan menembak kaca pintu bagian dalam kantor MUI tersebut. Usai melakukan penembakan di dalam kantor MUI, pria tersebut langsung diamankan pihak keamanan Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI dibantu aparat kepolisian. Dan inilah suasana kantor MUI usai kejadian penembakan Selasa sore itu. Pecahan kaca terlihat masih berserakan memenuhi lantai lobi kantor MUI tersebut. Sore itu juga, pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dalam olah TKP tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti termasuk senjata jenis airsoft gun. Siapa sebenarnya sosok pria yang tidak dikenal yang menembak kantor MUI tersebut? Pria misterius tersebut adalah Mustafa NR, warga Sukajaya, Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang berprofesi sebagai petani. Terungkap juga maksud kedatangan Mustafa NR mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia adalah untuk menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia dengan membawa surat yang berisikan meminta Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengakui Mustafa NR sebagai wakil Nabi. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Selasa sore itu, kami langsung mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pemirsa, hari ini saya tepat berada di depan Kantor Majelis Ulama Indonesia ataupun juga MUI yang pada tanggal 2 Mei 2023 kemarin terjadi penembakan dan kemudian memakan 3 korban luka, salah satu pegawai MUI. Dan saya juga langsung mengklarifikasi, mengkonfirmasi seperti apa kejadiannya langsung dengan Ketua MUI, Kiai Haji Cholil Nafis. Kita akan temukan fakta selanjutnya. Saat kami mendatangi kantor MUI, semuanya berjalan normal. Kami pun tidak menemukan adanya penjagaan khusus pasca penembakan. Garis polisi bagian depan kantor pun sudah tak tampak dari pandangan kami. Kemarin waktu kejadian, lokasinya di mana ya Pak? Di dalam gelap. Di pintu yang paling kiri. Kalau di sini kelihatan berarti. Oke. Namun ketika kami memasuki lebih dalam, tampak garis polisi yang masih terpasang di tempat kejadian perkara. Ya, ini merupakan TKP penembakan di MUI, pemirsa, yang terjadi pada tanggal 2 Mei 2023. Saya lihat masih terpasang polis line ataupun juga garis polisi. Ya, saya akan melihat kondisi terkini, pemirsa. Ini masih ada pecahan kaca yang berantakan tentunya, karena ini masih dalam penyelidikan polisi. Informasi terakhir, seperti yang juga kita sama-sama dengar, tembakan pertama ini mengarah ke kaca sehingga menyebabkan kaca ini pecah dan melukai salah satu petugas atau karyawan MUI, yang kemudian ini tidak mengenai atau tidak memakan korban jiwa, tetapi korban luka yang satunya terkena peluru begitu ya. Saya tidak melihat adanya bekas-bekas peluru di sini. Memang informasinya masih rancu. Apakah kemudian ini satu tembakan, dua tembakan atau lebih? Tapi yang jelas di sini hanya ada pecahan kaca yang bisa saya saksikan, dan garis polisi kita mungkin akan pastikan lagi seperti apa kejadiannya langsung dengan Ketua MUI Kiai Haji Cholil Nafis. Tanggal 2 Mei 2023. Kejadiannya di belakang kita ini? Ya. Seperti apa Pak Kiai? Jadi dia sudah 2 kali ke sini, ini yang ketiga kalinya. Okay. Bawa surat, dia mengaku utusan Tuhan dan wakil dari Nabi Muhammad SAW, lalu minta pengakuan kepada MUI dan dia berani sumpah dan seterusnya, termasuk mau ketemu dengan Ketua MUI. Kami sedang rapat di lantai 4, dia ke sini, masuk ke situ di lobi. Ketika masuk ke lobi, dia tanya kita mau ke mungkin atas. sambil izin menunjukkan ya Pak Kiai ya. Ini pintu utama ya Pak Kiai? Ya, pintu utama masuk di sini. Ini pintu utama? Dia masuk buka lewat sini kan. Masuknya berarti lewat sini, bukan pintu yang satunya? Bukan. Ya? Oke. Jadi dia masuk di sini, masuk lewat kemudian sini. nanya ke resepsionis, disampaikan kalau sedang rapat, jadi silahkan. Dan resepsionis sudah tahu. Izin, di sini ada berapa orang Pak Kiai? Di sini ada 1 orang. 1 orang Mas resepsionis. Bambal, resepsionis itu. Oke. Pak Kiai, pembicaraan apa yang sempat terjadi di sini selain mungkin mencari Ketua MUI? Ya tetap saja dia hanya ingin ketemu MUI untuk menunjukkan dengan minta jawaban surat ini, dan saya minta keadilan. Nah, ya, keadilan itu yang dimaksud kita nggak paham.
Ternyata Mustafa NR tidak hanya sekali membuat surat yang ditujukan kepada MUI. Mustafa NR pun sebelumnya pernah menulis surat yang isinya adalah ancaman terhadap beberapa pihak. Termasuk kan sebelumnya ngirim surat juga ke Polda Metro Jaya. Dia berjanji bawa pisau, berjanji akan bawa tembak dan akan Kemudian terjadi pada tanggal 2 Mei kemarin. Tanggal 2 Mei itu. Nah, ketika nembak itu memang setelah nembak begini dan nembak ke sana kan ini pintu 2 ini. Oke. Pintu Ini 2 masih ini. ada pecahan kaca pemirsa di sini. Tentunya kita masih belum bisa masuk karena ada garis atau polis lain di sini yang terpasang. Nembaknya langsung ke kaca dan ini langsung pecah. Pecah, pantulannya kena sini, resepsionis. Yang atas nama Pak Bambal, Bambal itu tadi, yang punggung kanannya dia kena di sini. Oke. Jadi dia mungkin pantangan karena kan soft air gun ya, jadi nggak sampai sobek penuh, tapi luka gitu. Ini di sini nggak ada bekas-bekas tembakan ya artinya Pak ya, langsung ke kaca. Dan Langsung ke kaca. Jadi di kan sini 2. Semua nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang makanya ada yang mengatakan 2 kali tembakan, nah, ada yang mengatakan sekali tembakan gitu ya. Karena kan ketika dia nembak itu lewat sebelahnya kena kaca, mantulnya ke resepsionis itu. Melihat temuan yang terjadi saat itu, bagi ketua MUI ini menganggap jika Mustafa NR bekerja tidak sendirian, melainkan ada orang yang menggerakkannya atau by design. Kapan kira-kira Pak Kiai dan teman-teman yang kemudian melakukan meeting atau rapat itu turun ke bawah dan mengetahui kejadian bahwa di bawah ada penembakan? Ya, kita kan lagi rapat, terus terang aja memang sedang membahas tentang Al-Zaitun. Tadi Pak Kiai sempat menyebut rapat ini tentang Al-Zaitun. Melihat dari peristiwa ini, ada kaitannya nggak sih Pak? Ya kalau kita kan nggak tahu, itu urusan nanti polisi yang mengungkap. Tapi kalau dari pandangan Pak Kiai sendiri, mengingat ini juga sudah tidak sekali 2 kali mengirimkan surat, begitu yang terakhir ini bahkan aksi penembakan, siapa pelaku ini Pak? Ya kalau saya awalnya kita menganggap ini tidak normal secara keagamaan. Jadi dengan berbagai surat yang dikirim ke kita termasuk sumpah itu, kita nggak percaya sebenarnya kalau ini adalah by design. Ini by accident lah, artinya orang yang tidak normal secara pemikiran keagamaan lalu melampiaskan menjadi sebuah amarah. Tetapi ketika melihat dia pegang pistol, kemudian juga anggota klub, kemudian ada dana yang dia terima, nah ini yang menjadi keraguan yang harus didalami oleh pihak terkait yang kompeten di bidang ini untuk jawaban kepada masyarakat. Kalau itu by accident, maka orang-orang yang nggak waras harus diantisipasi, jangan sampai melukai, membahayakan orang yang waras. Itu kalau by accident. Kalau by design harus dikejar. Ini siapa yang menjadi otak, siapa yang membiayai, sehingga bisa diantisipasi ke depan, jangan sampai ini berakibat pada sosial keagamaan. Oleh karena itu, kita serahkan kepada pihak aparat. Nah ini memang kita menduga-duga, ini kan orangnya awalnya sakit lama, kemudian bahasa psikologinya dia halu. Nah kemudian kalau bahasa kita dia kena jin, merasa diajari oleh Nabi, merasa mengaji kepada Nabi gitu. Jadi satu sisi ada kemungkinan karena halu psikologi, tapi bisa saja halu terkolaborasi dengan paham keagamaan di luar. Nah ini yang harus diteliti oleh kita. Kami pun mencoba mencari tahu bagaimana awal mula Mustafa NR datang ke kantor Majelis Ulama ini. Dan inilah pengakuan seorang petugas keamanan kantor MUI yang kala itu menerima langsung kedatangan Mustafa NR hingga penangkapan Mustafa NR usai melakukan penembakan di dalam kantor MUI. Punten, Tiara dari TV One. Saya cuma mau tahu ini sih proses apa penangkapannya waktu itu, kan soalnya sama Pamdal pengamanan dalam kalau nggak salah pelaku kan langsung ditangkap ya Mas? Iya. Itu gimana Mas? Boleh diceritain? Mungkin dari masuknya? Dari masuknya? Oh, dari masuk. Dari sini? Oh dari sana? Dari boleh ya kita ke sana ya Mas ya? Iya. Masuk dari pintu ini. Padahal di sini ada pengamanan juga ya Mas ya? Nah di sini saya. Berdiri di sini? Ya saya di sini, saya di depan sini. Nah si pelaku turun dari travel. Travel. Di depan. Kendaraannya apa Mas? Travel Mitsubishi. Kalau jenisnya minibus. Minibus. Ya. Minibus. Di... Warna apa ingat? Kalau warnanya biru kegelapan gitu. Biru kegelapan. Ya. Pelaku turun pakai baju kotak-kotak? Ya kotak-kotak, pakai jaket, bawa tas ransel. Nah, masuk saya tanya dari mana, keperluannya apa.
ketemu dengan siapa. Seperti SOP kita lah biasa. Gerak-geriknya gimana Mas Teguh? Sempat curiga nggak sih petugas pada saat Gerak-geriknya itu? saya sebenarnya sudah sempat curiga sih, karena saya tanya untuk nama, pertama nggak jawab. Saya antar ke dalam, ketemu sama resepsionis. Boleh Mas sambil Ya. dipraktekkan, berarti ini sebenarnya lama ya Mas Teguh ya? Ini posisinya sepi. Sangat singkat tentang peristiwa Selasa sore itu, usai dirinya melihat Mustafa NR masuk ke dalam kantor MUI. Masuk ke dalam, nggak lama kemudian kira-kira berapa menit langsung terdengar suara tembakan? Kalau suara tembakan saya tidak dengar. Nah, suara tembakan tidak dengar, yang saya dengar kemungkinan ya, itu suara pecahan kaca belakang. Baru jalan berapa langkah, si pelaku keluar Keluar dari pintunya. pintu ini? Ya, keluar. Teman yang dari dalam lobi tadi udah putar, ya, di belakang itu udah teriakin saya, Oke. suruh nahan. Suruh Saya nahan. tahan di sini. Itu sendirian atau Saya kali ini sendirian. ada Masih petugas sendirian. lain nggak? Masih sendirian. Masih sendirian? Nah, sendirian, terus pelaku posisi berhadapan, teman yang dari belakang langsung memegang, udah sempat ngeluarin senjata juga. Oke. Tuh, jadi terus tangannya saya angkat, saya mau ambil senjata itu, ternyata udah dilempar sebelah sana. Senjata udah dilempar, ada yang mengamankan setelah Ya, itu. ada yang mengamankan dari rekan-rekan. Nah, ada yang dikatakan nggak sih Mas dari jarak pelaku mungkin habis itu ditangkap di sini, dibekuk di sini sama petugas, apa yang sempat dikatakan sama pelaku? Kalau dikatakan cuma minta kejelasan, cuma nggak jelas, cuma sepatah kata itu aja. Oke, jadi Yang kejadian yang borgol itu. viral di video di sosial media tuh di sini ya Mas ya, yang sampai Ya. telungkup gitu pelaku ya. Itu yang borgol juga dari pospol. Saya mau mastiin lagi Mas, berarti pada saat itu belum pingsan ya Mas sebenarnya, masih dalam keadaan sadar pelaku? Masih itu? dalam keadaan sadar. Waktu di borgol pun masih ada perlawanan juga. Usai diamankan petugas kepolisian, saat itu diketahui kondisi Mustafa NR dalam keadaan tak sadarkan diri. Dalam perjalanan ke Puskesmas Menteng, Mustafa NR sudah tak bernyawa lagi. Pasca kejadian penembakan kantor MUI, polisi terus melakukan penyelidikan peristiwa penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan oleh Mustafa NR. Dugaan peristiwa tersebut merupakan bagian dalam perencanaan dan orang yang menggerakkan Mustafa NR untuk melakukan penembakan kantor MUI terus didalami pihak kepolisian. Polisi tidak hanya mendalami sosok siapa Mustafa NR, namun polisi juga mendalami temuan adanya transaksi mutasi dalam rekening Mustafa NR yang bernilai hingga 800 juta rupiah. Benarkah yang dilakukan Mustafa NR merupakan suatu peristiwa yang direncanakan? Apakah dengan nilai transaksi mutasi dalam rekening Mustafa NR yang bernilai hingga 800 juta, Mustafa NR bisa dikatakan sebagai bagian dalam jaringan teror atau organisasi terlarang? Kami mencoba mencari keterangan dari pihak keluarga Mustafa NR yang berada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ya, hari ini kita akan menuju ke rumah keluarga Mustafa NR yang merupakan pelaku dari penembakan di MUI beberapa waktu lalu, tepatnya ini di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kita tentunya akan mengkonfirmasi sejumlah hal yang beredar di masyarakat langsung dengan keluarganya. Ikuti fakta selanjutnya. Langkah kami teruskan ke salah satu rumah yang tepat berada di pinggir jalan raya ini. Assalamualaikum. Tampak dalam rumah ini sosok wanita parubaya. Dia adalah Laila yang merupakan istri dari Mustafa NR yang ditemani oleh menantunya. Kepada kami, Laila menceritakan suaminya berpamitan untuk ke Jakarta hingga akhirnya diketahui belakangan sang suami tewas usai melakukan penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta. Kemarin berangkat ke Jakarta, Pak Mustafa izin apa ke Ibu? Izin gini katanya, doain saya ya, saya mau ke Jawa, Bu. Iya, Pak. Izin ke Jawa untuk? Nggak tahu kalau tujuannya, nggak tahu. Pada saat tahu
informasi penembakan itu, terus ternyata diberitakan juga kalau yang menembak itu atas nama Mustafa NR. Jadi saya ini tidak tahu. Ada yang tetangga itu ngasih tahu, iya jangan kaget katanya. Oh bapak ini bu di Jakarta nggak tahu udah meninggal atau masih hidup. Kenapa kok kamu ngomong gitu? Sempet nggak sih kepikiran ini nggak mungkin, pasti bukan bapak. Nggak Sempet tahu. nggak percaya kayak gitu bu kira-kira? Nggak percaya. Pasti. Iya pasti nggak percaya. Nah, ibu pernah tahu nggak bapak ini mungkin kan baik ya, maksudnya hubungan dengan tetangga-tetangga juga baik. Mungkin Baik. ikut kelompok-kelompok atau mungkin organisasi aktif lainnya, kegiatan di luar rumah gitu bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi bapak ini setiap hari di rumah sama Di ibu? rumah, kalau nggak ke kebun di rumah. Main sama teman-temannya. Pihak keluarga pun menampik jika dana yang ada di dalam rekening Mustafa NR senilai 800 juta rupiah diduga masuk dalam aliran dana yang mencurigakan. Ini saya mau mengkonfirmasi karena memang beritanya banyak di media Ya. berkaitan dengan adanya transaksi 800 juta informasinya gitu. Nah, apa yang bisa dijelaskan keluarga berkaitan dengan hal ini karena memang sempat disoroti gitu ya sama PPATK. Tentang uang yang isi rekening Bapak, transaksi itu 800 juta itu emang benar. Itu murni dari anak-anaknya. Murni dari semua anak-anaknya Dari semua yang bekerja anak-anaknya. ya? Karena yang di Korea aja gajinya itu mencapai 30 juta per bulan. Nah, itu yang di Korea. Terus itu pun ya 800 juta itu pun bertahap, anak-anaknya itu ngirim apabila ada sesuatu yang ingin dibeli sama bapak itu. Oke. Bertahap, bervariasi. Kadang ada yang dari 40 juta ada yang 41 juta ada, bahkan 50 juta pun ada gitu, variasi. Ada yang 7 juta, 5 juta, itu juga bukan setiap bulan. Itu setiap ada yang mau dibeli saja. Seperti contohnya membeli sawah, membeli kendaraan. Ada transferan yang mungkin dicurigai juga oleh keluarga? Enggak ada. Enggak ada. Kepada kami, menantu Mustafa ini pun membeberkan bukti-bukti transferan dana tersebut yang berasal dari anak-anak Mustafa NR yang bekerja di luar negeri. Tidak hanya itu, kecurigaan atas adanya mutasi dana senilai 200 juta rupiah pun dijawab dengan tegas oleh pihak keluarga. Jika dana tersebut dipergunakan Mustafa NR untuk membeli sawah, Mungkin Mbak ini punya surat atau mungkin sempat menyimpan bukti transfernya gitu nggak sih? Mbak? Ada bahkan yang katanya tersebar uang 200 juta itu Iya Mbak ya. sebenarnya itu bukan berupa uang 200 juta. Itu surat pembelian tanah yang terakhir pada bulan Desember kemarin tahun 2002. Itu membeli sawah dengan senilai seharga 200 juta. Ini adalah transferan dari anak-anak Pak Mustafa. Oke, dan transaksi terakhir yang dilakukan adalah pembelian Sawah sawah ya. Semua transaksi yang diterima oleh Pak Mustafa ini semuanya dari keluarga. dari keluarga, iya. Dari keluarga. Karena kita hitung ya, gimana kalau apa nggak nyampe 800 juta, kita hitung aja ya. Dia membeli sawah aja 5 tempat. Nah, bervariasi harganya. Ada yang seharga 100 juta, ada 90 juta, ada 70 juta, ada 130 juta, ada. Nah, Mbak ini, saya mungkin tertarik ya untuk tadi membahas, Ibu sempat bilang kalau almarhum ini punya riwayat penyakit pernafasan, Iya. asma gitu ya. Jantung juga kalau nggak salah Mbak, atau gimana? Itu sebenarnya yang terlihat oleh kami itu asma. Cuman kalau jantung itu kami kurang tahu ya, soalnya kita orang kan belum pernah membawa bapak itu Belum ke pernah periksa ya, Mbak? iya, ke spesialis atau diponis jantung, itu kami nggak tahu. Cuma yang kami tahu asmanya aja. Ada yang dicurigai nggak sih Mbak dari keluarga dengan adanya kejadian ini? Sebenarnya ya, saya ini dalam pikiran saya gitu ya, karena saya lihat videonya itu, bapak itu kan dipegang, terus langsung tepar dianya itu. Nah, tapi kan kalau kita asma kan pasti, ya begitu ya, gitu, iya tersengat-sengat gitu. Itu aja.
kok bisa gitu, langsung pas dipegang langsung meninggal gitu aja. Kok Itu yang meninggal sempat gitu? dicurigai oleh keluarga. Iya. Lalu bagaimana sebenarnya awal mula cerita soal Mustafa NR yang menasbihkan dirinya sebagai wakil Nabi? Nah, begini, ceritanya begini. Bapak itu kan dulu dia tinggal di Kroy, Lampung Barat, di kampung ibu ya. Katanya di sana dia pernah sakit panas gitu. Nah, ya disitulah. Terus dia katanya waktu dia sakit itu dia pernah bermimpi. Katanya mimpi ketemu Nabi, katanya dititipin amanah sama Nabi, suruh disampaikan kepada umat. Katanya untuk nggak tahu apa tujuannya gitu, disuruh sampaikan gitu aja. Itu aja. Terus itu akhirnya dia bercerita kepada saudara ya. Nah, tapi saudara itu kan katanya nggak mungkin gitu, ibaratnya diabaikan gitu. Ya kita dengarkan, cuman kita tidak mempercayai bahwa dia ketemu Nabi, dia diutus, itu kami tidak mempercayai itu. Di situ dari keyakinannya dia itu sebenarnya untuk sehari-hari Bapak itu nggak ada ibaratnya terlihat gila, itu nggak ada. Dari keseharian, dari normal aja. Untuk mengkonfirmasi apakah bukti transaksi yang ditunjukkan pihak keluarga kepada tim fakta betul dari sang anak Mustafa NR yang berada di luar negeri, kami berkesempatan melakukan wawancara dengan Hedi, anak Mustafa, melalui sambungan telepon layar video. Assalamualaikum, Mas Hedi. Sama. Iya, saya Tiara dari TV One, izin ganggu waktunya sebentar. Mas Hedi, posisi di mana? Oh, saya lagi di Korea. Mas Hedi, ini kan yang juga cukup disoroti ini kan selain mungkin aksi penembakannya, informasi yang beredar itu, kemudian juga ada mutasi rekening sampai angkanya 800 juta. Tapi informasi dari suaminya Mas Hedi ini ternyata transferan dari anak-anak. Itu kan transferan saya terus, tapi kan saya transfer nggak tiap bulan nggak. Saya enggak, itu kan biasanya kalau saya mau ada beli kebun, beli sawah gitu, ada yang mau dibeli, baru transfernya kan banyak gitu. Okay. Makanya yang jadi pertanyaan itu yang di posting yang 800 juta MUI itu, dia orang itu ngambil yang dari 2023 apa 2022 apa semuanya rekening transaksi keluar masuknya itu. Kan informasi yang beredar ini juga ada pengakuan Bapak ini sebagai nabi. Ini pernah diketahui sama Mas Hedi belum sih? Sebenarnya itu dia tuh bukan mengakui nabi atau wakil nabi, ya. Dia itu pengennya ke MUI itu, dia itu pengen cerita, pengen ngejelasin maksudnya kan kayak gitu. Biar umat ini biar lebih bersatu kayak gitu. Maksud dia bukan masalah dia mau ngaku nabi atau dia wakil nabi gitu. Cuman dari pihak MUI kan gak ditanggepin sekali. Makanya dia Bapak itu bisa nekat segitu dia. Penelusuran kami di daerah Pesawaran, Lampung tak berhenti pada pencarian informasi tentang sosok seorang Mustafa NR. Penelusuran pun kami lanjutkan untuk mencari tahu bagaimana Mustafa NR bisa sampai ke Jakarta. Informasi yang kami dapatkan jika Mustafa NR menaiki mobil travel menuju Jakarta. Dari tangkapan kamera pengawas kantor MUI, terlihat sosok Mustafa NR turun dari mobil minibus yang berhenti tepat di depan gerbang kantor MUI. Pasca kejadian Selasa sore itu, sang sopir pun tak luput dari pemeriksaan pihak kepolisian. Kami pun mencari tahu sosok sopir minibus yang mengantarkan Mustafa NR ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Ya, sekarang saya mau ke rumah sopir travel yang pada saat hari H ini mengantarkan pelaku atau Mustafa NR dan menurunkannya tepat di depan gedung kantor MUI Jakarta. Dan inilah cerita Denny, sang sopir minibus yang dibagikan kepada tim fakta ketika mengantarkan Mustafa ke Jakarta. Awal mula ketemu Pak Mustafa ini memang sebelumnya sudah kenalkah atau gimana? Ya, saya memang sudah kenal. Tapi awal ketemu pas dia mau naik mobil, ketemu nggak sengaja, Mbak. Sore jam 5, pas saya mau nyuci mobil. Sebentar, itu kan berarti kan kejadian tanggal 2 Mei, sekitar kurang lebih setengah 12. Ya. Ketemu Mas Kemarin Denny? ya tanggal 1. Oh, tanggal 1-nya. Tanggal 1, ya. Okay. Ketemu nggak sengaja di jalan, dia manggil. Nah, dia manggil, Den katanya, kamu nyebrang ya? Dia bilang, ya, terus saya, yaudah saya ikut mobil kamu. Saya tanya,
tujuan kemana? Ke Menteng katanya. Menteng dalam apa Menteng luar? Saya tanya gitu. Nah dia tunjukin di handphone. Dia tunjukin di handphone, dia buka handphone, tunjukinlah foto Majelis Ulama Indonesia. Oh, patokan MUI, saya bilang seperti itu. Oke, kata saya. Nanti malam saya jemput jam 7. Berangkatlah akhirnya jam 7. Berangkat jam 7. Pada saat jemput itu Mas Denny apa? Di rumahnya apa yang kelihatan? Ada keluarganya yang mengantar kah? Nggak ada, Mbak. Karena posisi saya nyampe di rumah dia itu emang udah nunggu depan rumah. Saya telaksonin aja. Nah, langsung dia naik. Nah, sepanjang perjalanan itu banyak ngobrol nggak Mas ini Pak Mustofanya? Nggak ada sih, Mbak. Kebanyakan diem dia. Kebanyakan dia. Diem, Aktivitasnya tidur. apa sih? Aktivitasnya? Aktivitas pada saat di mobil ini ngapain aja Bang Mustafa? Ya layaknya orang normal juga, biasa aja dia. Nggak ada obrolan sama sekali? Nggak ada. Ya cuman obrolan. Ya apa kabar kamu katanya. Itu pelaku dulu yang nyapa dulu Iya, pelaku dulu. pada saat naik atau kapan? Pas baru naik dia ngomong apa kabar kamu katanya. Ada berapa anak kamu? Dia seperti itu sih, Mbak. Kecurigaan sangat tak tampak dari Mustafa NR yang selama perjalanan dari Lampung hingga Jakarta duduk di samping Denny. Denny pun tak menyangka jika orang yang berada duduk di sebelahnya merupakan pelaku penembakan kantor MUI. Ada yang mencurigakan nggak sih Mas Denny kalau dilihat dari gerak-gerik pelaku ini pada saat selama perjalanan? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Nggak banyak ngobrol sih karena saya fokus bawa mobil. Duduknya di mana? Di belakang? Di samping saya. Pas di sampingnya samping Mas saya. Denny. Oke. Sempat cerita nggak mungkin tujuan ke MUI ini ngapain? Ya saya tanya kan ya, tujuan ke sini mau apa? Saya bilang, ada perlu. Tertutup ya Mas, jadi sama sekali nggak ada cerita Sama sekali. apapun. Nah, kalau dari informasi yang beredar ini kan Pak Mustafa memang mengakui dirinya ini sebagai nabi, kemudian juga ada kepercayaan-kepercayaan tertentu, artinya yang ingin diakui orang lain gitu. Ada perbincangan soal ini nggak Mas? Sama sekali nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Ya, yang menjurus keagamaan selama di jalan dia ngobrol tentang keagamaan, gupek mau minta sholat pas azan, nggak ada. Dan pada saat itu barang bawaan yang dibawa sempat merhatiin Mas Denny? Tas ransel, Tas ransel, ya tas ransel. nggak ada yang lain. Dan tas ransel itu diletakkan di mana? Ditaruh di mana? Di bagasi belakang. Di bagasi belakang. Duduk di depan, waktu di sebelahnya Mas Denny dia nggak bawa apa-apa. Mas Denny, setelah sampai di gedung MUI, mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi Mas, ini mungkin berhentinya di mana, pelaku turunnya di mana? Ya pas sampai di gedung MUI, sampai di depan, nggak pas di gerbang banget sih, Mbak. Dia turunnya pas Itu kan nggak. gerbangnya ada dua. Ya, Berhentinya yang di yang pertama itu Yang kan pertama? yang pertama, Oke, gedung oke. yang pertama, gerbang yang pertama nggak pas depan gerbang. Nah pas bapak itu turun, sepertinya ada security lah, satu yang merhatiin kita. itu ngeliatnya dari dalam ya berarti? Ya dari dalam, dari gedung MUI. Setelah itu udah langsung Sudah Pak langsung. Mustafa turun. Ya saya langsung berangkat. Setelah sampai Mas, mungkin dia bilang nggak kayak berapa lama akan ada di MUI, minta jemput lagi atau gimana? Nah, dia bilang nanti kalau urusan saya sudah selesai, saya telepon. Ada janjian itu ya? Iya, dia bilang seperti itu. Jadi sebenarnya pelaku ini mau berangkat ke Jakarta, khususnya ke MUI, nantinya akan pulangnya sama Mas Denny lagi. Iya, dia bilang seperti itu. Kalau urusan saya sudah selesai, nanti saya teleponin. Oke, Nggak Mang. bilang ya berapa lamanya ya? Informasi dari keluarga yang kami dapatkan, jika Mustafa NR tidak bisa menggunakan mesin elektronik atau komputer. Lalu bagaimana caranya Mustafa NR bisa mendapatkan dan membawa surat dengan format hasil ketikan ke MUI? Benarkah ada seseorang yang membantu Mustafa NR untuk membuatkan surat dengan kalimat yang terstruktur rapi ini? Langkah kami lanjutkan untuk mencari orang yang membantu membuatkan surat Mustafa NR dengan menggunakan perangkat elektronik. Jadi ini nggak jauh dari rumah pelaku, pemirsa. Ada tempat fotokopi dan juga percetakan yang informasinya digunakan atau didatangi oleh pelaku untuk kemudian menulis surat yang dikirim ke kantor MUI. Kita akan temukan faktanya dan menanyakan langsung kepada orang yang melakukan pengetikan surat tersebut. Fakta yang kami dapatkan di lapangan benar adanya. Surat dengan format ketikan dan menggunakan kalimat yang terstruktur ternyata dikerjakan oleh Hidayat. Mas, permisi, Tiara TV One saya. Iya. Dengan Mas siapa? Hidayat. Mas Hidayat ya? Betul. Oke. Mas Hidayat, saya mau tanya beberapa hal berkaitan dengan salah satu warga di sini yang kemarin sempat terlibat dalam kasus penembakan.
informasinya sempat datang ke sini juga ya, Betul. Mas Hidayat ya? Iya. Ketemu langsung sama Mas Hidayat? Ketemu langsung sama saya. Oke, sebelumnya memang kenal atau? Enggak kenal. Oke, jadi ketemu karena memang beliaunya ini mau Mau ada yang diketik gitu katanya. ada yang diketik. Iya. Ada berapa kali datang ke sini Mas Hidayat? Jadi seingat saya itu almarhum ini kesini 2 kali. Pas pertama pagi. Pagi. Ingat Pagi. nggak itu mungkin tahun berapa, bulan apa? Kalau tahunnya itu di tahun 2022, tapi kalau untuk bulan saya lupa. 2022. Jadi pagi itu kan saya kebetulan mau berangkat kerja. Nah almarhum ini datanglah ke sini. Dia bilang fotokopi tutup ya, iya. Saya bilang karena saya mau berangkat kerja. Saya bilang kan. Ini saya mau ngetik, kata almarhum. Jadi saya jawab belum bisa pak, karena saya mau berangkat kerja. Ini udah siang. Saya bilang kan. Oh ya udah, katanya. Akhirnya almarhum ini pergi, saya berangkat kerja, begitu. Nah siang setelah zuhur, almarhum ini datang lagi, gitu kan. Setelah datang, beliau menunjukkan ini yang mau diketik, bawa selembaran. Selembar kertas, Kertas. yang memang sudah dibawa sama pelaku. Betul. Tulisannya gimana Mas? Tulisan tangan gitu? Tulisan tangan. Tulisan tangan Tulisan ya? tangan. Mas Hidayat lihat langsung ya? Betul. berarti ya? Karena ketika dikeluarkan oleh almarhum, saya baca kan saya nggak bisa bacanya karena tulisannya kan tulisan Latin ya. Latin gitu, oke. Waduh pak maaf saya nggak bisa baca, saya bilang. Ya udah sini saya diktekan saja. Jadi didikte sama almarhum ini, saya ngetik. Hidayat pun tak menampik jika dirinya lah yang membuat surat tersebut dengan menggunakan mesin elektronik. Namun Hidayat menjelaskan jika dirinya hanya memindahkan kalimat yang sudah ditulis di secarik kertas. Ketika sudah selesai ngetik, sudah di print, nah almarhum ini minta udah katanya dihapus. Oh, oke. Begitu, langsung saya close, udah. Ingat isinya Mas? Isinya kalau nggak salah itu dia menyatakan bahwa saya ini adalah wakil Nabi, begitu. Ada Itu sih. ancaman-ancaman di situ? Nggak ada. Nggak ada Nggak ancaman. ada. Itu di surat pertama ya? Itu surat pertama. Saya nanya di surat pertama itu, ini buat apa pak? Saya bilang kan. Masih ada sempat tanya ya? Sempet tanya, ini buat apa? Kok diketik? Saya bilang. Terus kata almarhum, ini buat arsip saya aja katanya, ini mau saya simpen karena kan kalau pakai kertas ini takutnya sobek gitu atau tulisannya pudar, makanya saya minta diketikan begitu. Setelah pelaku ini bilang kalau itu adalah arsip, sempat ada kecurigaan nggak dari Mas Hidayat sendiri? Nggak ada sih bu, Nggak ada ya? Nggak ada. Langsung ketik persis. persis sama yang didektekan dan saya ketik. Dia hanya minta diketikkan tanpa ada yang diedit-edit kata-katanya ya? Ada sih beberapa karena setelah saya ngetik, nah ketika sudah selesai ngetik printan keluar, diceklah sama almarhum, disamakan dengan konsepan dia sama hasil ketikan saya begitu. Oke. Setelah itu almarhum pulang Pulang sekitaran 3 bulan. 2 atau 3 bulan gitu. Oke. Pak Mustafa balik, minta tolong lagi. Minta tolong lagi. Ceritanya gimana tuh Mas? Jadi Pak Mustafa itu datang setelah zuhur. Kalau pertama kan pagi dia, untuk kunjungan yang kedua dia setelah zuhur datang ke sini, minta diketikin lagi. Udah kamu siap-siap, nanti saya diktekan begitu. Nggak ditunjukin lagi nggak ke saya, Oh, dibacakan? langsung dibacakan oleh Oke. almarhum. Ini lebih panjang suratnya Mas atau gimana? Ingat nggak? Untuk surat itu hampir sama dengan yang saya tulis pertama. Yang pertama. Oke. Mas Hidayat mungkin sempat tahu ya di media sosial yang judulnya Sumpah Kedua. Itu sempat lihat ya? Sempat lihat. Itu yang ditulis oleh Mas Hidayat? Bukan. Bukan yang Sumpah Kedua. Bukan. Ada yang surat ke-6 Mas Hidayat tahu? Surat ke-6 itu kalau nggak salah tadi saya baca isinya itu yang menyatakan bahwa saya adalah wakil Nabi gitu kan. Nah, itu kayaknya itu yang saya ketik. Oke. Loh, berarti itu surat ke-6 yang tulis di sini. Berarti ada satu surat lagi ya yang sebenarnya mungkin belum terekspos di media sosial tapi minta tolong atau diketikkan Iya. ke Mas Hidayat. Itu isinya apa, Mas? Isinya sama sih, Bu. 80% isinya sama. Wakil Nabi. Wakil Nabi, begitu. Ancaman-ancaman di situ. Kalau ancaman kayaknya nggak ada. Nggak ada ancaman ke Kapolda. MUI sempat disebut di situ, Mas Hidayat? Kalau untuk ancaman nggak ada sih, Bu. Dia hanya menerangkan bahwa saya adalah wakil Nabi. Waktu datang ke sini ada gerak-gerik yang mungkin mencurigakan gitu? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada juga ya? Semuanya biasa aja gitu kayak yang lain-lain.
Tadi Pak Kapolres juga sempat menyinggung gitu ya berkaitan dengan senjata ataupun juga airsoft gun. Ini sudah diselidiki kah Pak? Pihak-pihak yang terlibat membantu pelaku mendapatkan senjata tersebut? Saya mendapatkan informasi dari Kasat Reskrim bahwasanya kemarin membantu penyidik dari Polda Metro Jaya mengamankan beberapa orang untuk diminta keterangan, dan ini akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk ditangani lebih lanjut kaitannya dengan bagaimana dia membantu pelaku ini mencari senjata shotgun itu. Mungkin kami mengkonfirmasi ulang kalau dari pelaku dengan 3 orang yang kemudian terlibat dalam membantu mendapatkan senjata ini, hubungannya apa Pak sebelumnya? Apakah mungkin tetangga, sebelumnya pernah kenal, atau memang dapat dari organisasi tertentu? Saya tidak bisa terlampau dalam ya terhadap pertanyaan Mbak. Sepengetahuan saya bahwa orang yang di Sawaran itu adalah memang nggak jauh rumahnya, dan si pelaku, ya. Nah, si pelaku ini kenal memang sama 2 orang ini. Kami sudah berkoordinasi sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf. Kemudian tidak teroptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Namun kami pun mendapatkan pandangan yang berbeda mengenai kalimat-kalimat yang dituangkan Mustafa NR. Bagi pengamat teroris Al-Haidar, dirinya menyatakan jika kalimat yang ada di dalam surat Mustafa NR merupakan kalimat yang bisa digunakan oleh organisasi tertentu. Senang melihat umatnya bersatu seandainya Nabi bisa menampakkan wujudnya, ya. Nabi mengeluh dan memohon kepada Bapak supaya Bapak mau mempersatukan dunia dan sebagainya. Dan ini adalah efek delusional ya dari orang-orang KW9 yang baru direkrut. Ciri khasnya memang mendekati sekali ya? Ya, ini ciri khasnya memang bahasa-bahasa atau wacana-wacana yang biasa beredar di kalangan KW9 ini. Dugaan adanya orang di belakang aksi Mustafa NR, bagi Al-Haidar, tulisan yang dituangkan ke dalam ketikan komputer ini bukan buah pemikiran murni dari Mustafa NR. Oke. Jadi kalau dilihat dari surat ini memang dipastikan bukan pelaku atau Mustafa sendiri ya? Ya, bukan dia yang buat, pasti ini pimpinannya, murobinya, ataupun mas'ul di atas dia. Mas'ul maksudnya itu pejabat ya, pejabat di atas dia. Ya, mungkin dia adalah camat ya. Pejabat yang biasanya membuat konsep-konsep seperti ini dan disuruh jalankan ke bawahnya itu biasanya adalah bupati. Al-Haidar menduga jika penyerangan yang dilakukan Mustafa NR ke kantor MUI ada kaitannya dengan isi rapat yang digelar Majelis Ulama Indonesia atau MUI hari itu. Bukan satu kebetulan dan sudah pasti diketahui bahwa MUI akan membahas tentang ini dan akan mengeluarkan fatwa, akan mengeluarkan seruan setidaknya atau akan mengeluarkan maklumat atau apa sajalah. Ya, dan MUI ini sudah pernah melakukan penelitian terhadap pesantren Al-Zaitun sejak tahun 2012. Dan di situ dinyatakan di dalam hasil penelitiannya bahwa pesantren Al-Zaitun itu terkait dengan NII KW9, tapi tidak disebutkan NII KW9 yang palsu. Dari hasil temuan tim fakta di lapangan, keluarga menilai ada yang tidak wajar dari kematian pelaku penembakan kantor MUI Pusat Mustafa. Dan keluarga pun tidak setuju bahwa Mustafa dikait-kaitkan dengan adanya organisasi tertentu. Hal ini juga diamini oleh Polda Metro Jaya yang kemudian mengeluarkan rilis bahwa pelaku penembakan di kantor MUI atau Mustafa ini tidak terafiliasi oleh organisasi manapun. Di sisi lain, MUI melihat bahwa ada kemungkinan aksi yang dilakukan Mustafa ini tidak sendirian dan dibantu oleh pihak lain. Pengamat terorisme Al-Haidar melihat surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Mustafa sejak tahun 2014 hingga 2023 ini mengarah pada kelompok tertentu. Apakah betul Mustafa tidak sendiri dalam melakukan aksinya dan terafiliasi anggota tertentu?
Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV.